Planet biru yang kita huni, terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona. Dari puncak gunung yang menjulang tinggi hingga hamparan laut biru yang tak bertepi. Inilah 7 tempat di bumi yang berbahaya. Wittenoom, Australia. Wittenoom dulunya adalah lokasi tambang asbes yang makmur di Pilbara, Australia Barat. Aktivitas penambangan berlangsung dari tahun 1930-an hingga tahun 1966, menghasilkan lebih dari 165.000 ton asbes. Ironisnya, asbes yang membawa kemakmuran juga meninggalkan warisan mengerikan. Saat ini, Wittenoom resmi ditetapkan sebagai situs terkontaminasi asbes terbesar di belahan selatan bumi dengan luas mencapai 50.000 hektar. Paparan asbes dari aktivitas penambangan lampau dan material bangunan yang mengandung asbes telah mengontaminasi tanah, udara, dan lingkungan sekitar Wittenoom. Dampak mengerikan dari paparan asbes tidak terelakkan. Diperkirakan lebih dari 1.200 mantan penduduk dan pekerja di Wittenoom meninggal dunia karena kanker paru-paru dan mesotelioma, penyakit mematikan yang menyerang paru-paru. Skellig Michael, antara keindahan dan bahaya. Skellig Michael, pulau terpencil di Irlandia, terkenal karena kemunculannya di film Star Wars, The Force Awakens. Pemandangannya yang indah dan atmosfernya yang mistis menarik perhatian banyak wisatawan. Namun, di balik keindahannya, Skellig Michael menyimpan bahaya yang tak terduga. Pulau berbatu ini dikelilingi ombak ganas. Kapal yang ingin mendarat harus menunggu kondisi laut yang tenang, dan perjalanan pun bisa memakan waktu lama. Untuk mencapai puncak pulau, pengunjung harus mendaki 600 anak tangga batu yang curam dan tidak rata. Tantangan ini membutuhkan stamina dan kehati-hatian ekstra. Cuaca di Skellig Michael mudah berubah. Kabut tebal dan angin kencang bisa datang tiba-tiba, dan hujan deras sering terjadi. Bahaya longsoran batu juga selalu mengintai. Pengunjung harus selalu waspada dan mengikuti instruksi dari pemandu wisata. Pemerintah Irlandia membatasi akses ke Skellig Michael demi keselamatan pengunjung. Hanya ada 4 izin kapal per tahun yang dikeluarkan, dan jumlah wisatawan yang diizinkan mendarat pun dibatasi. Hwashan, keindahan yang menantang maut. Hwashan, gunung di Tiongkok yang namanya harum tak hanya karena keindahannya, tapi juga karena jalur maut yang melegenda. Bayangkan, 5 puncak gunung yang menjulang gagah di ketinggian lebih dari 2.100 meter di atas permukaan laut. Ini menawarkan pemandangan spektakuler, tapi juga menyimpan jalur pendakian yang mengerikan. Dulu, jalur maut ini digunakan oleh para biksu Tao untuk mencapai puncak dan bermeditasi. Mereka dengan tekad dan keyakinan yang kuat, menerjang bahaya demi mencapai pencerahan spiritual. Sekarang, jalur maut justru jadi daya tarik wisata ekstrem. Ribuan orang dari seluruh dunia datang ke Hwashan setiap untuk menguji nyali dan merasakan sensasi menaklukkan jalur berbahaya ini. Devil's Pool, Zambia, surga tersembunyi yang berbahaya. Kolam alami yang terletak di tepi air terjun Victoria di Zambia ini menawarkan pemandangan yang indah dan pengalaman yang mendebarkan. Airnya berwarna biru jernih dan dikelilingi oleh tebing batu yang indah. Pengunjung dapat berenang di kolam dan merasakan sensasi air terjun yang menghantam di dekat mereka. Risiko kematian semakin tinggi bagi mereka yang nekat berfotoria di pinggir kolam demi ketenaran di media sosial. Demi foto sempurna, mereka sering melupakan bahaya yang ada dan terlalu nekat berada di ujung licin kolam. Selain itu, perjalanan mencapai kolam iblis juga mematikan. Wisatawan harus berenang menyeberangi sungai Zambezi dari Pulau Livingstone untuk sampai ke sana. Ini berarti mereka harus berenang melintasi habitat buaya, kuda Nil, dan makhluk berbahaya lainnya. Telah terjadi beberapa kasus kematian di kolam ini, tercatat 14 orang telah meninggal sejak tahun 2003. Death Road, Bolivia, perjalanan ekstrem yang mengerikan. Di Bolivia, terdapat sebuah jalan yang terkenal dengan julukan mengerikan, Jalan Maut, atau dengan nama resmi Jalan Yungas Utara. Jalan sepanjang 69 km, ini menghubungkan La Paz dengan Coruico. Jalan Maut terkenal dengan tikungan tajam dan sempit yang berliku-liku. Sedikit saja kesalahan manuver bisa berakibat fatal. Sering terjadi kabut tebal yang menutupi jalan, sehingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Tak peduli bagaimana Anda melewatinya, entah dengan kendaraan roda 2 atau 4, jalan ini selalu memacu adrenalin dan mengancam nyawa. Jalan ini diapit tebing curam setinggi 600 meter di satu sisi. Jika Anda tidak hati-hati,
kendaraan bisa langsung terjun ke jurang. Hujan deras bisa memicu terjadinya longsor yang menutupi jalan dan membahayakan pengendara. Di beberapa titik, jalan ini bahkan melewati aliran air terjun. Sampai tahun 1995, diperkirakan 200-300 pengemudi tewas di jalan maut setiap tahun. Gates of Hell Turkmenistan, blunder berujung wisata ekstrem. Ini bukan lokasi di film fantasi, melainkan sebuah kawah gas alam yang terus terbakar di Turkmenistan. Julukan gerbang neraka pun sesuai dengan keadaan di sana. Awal mulanya dari insiden pada tahun 1971, saat itu, para peneliti Soviet sedang melakukan pengeboran minyak tanpa sengaja. Mereka menembus kantong gas alam bawah tanah yang besar. Tanah pun runtuh dan rig pengeboran mereka jatuh ke dalam lubang tersebut. Untuk mencegah kebocoran gas beracun yang berbahaya bagi lingkungan, Soviet memutuskan untuk membakar gas. Mereka memperkirakan api akan padam dalam beberapa minggu saja. Namun, perkiraan itu salah besar. Faktanya, api tersebut terus membara selama beberapa dekade hingga saat ini. Kawah ini terus mengeluarkan gas alam yang menjadi bahaya lingkungan yang signifikan. Gas metana, komponen utama gas alam, memiliki dampak jangka pendek yang lebih besar dibandingkan karbon dioksida CO2 meskipun konsentrasinya di atmosfer lebih rendah. Metana 80 kali lebih kuat daripada CO2 dalam hal efeknya terhadap periode 20 tahun. Meskipun berbahaya, gerbang neraka kini berubah menjadi objek wisata yang cukup populer di Turkmenistan. Wisatawan berdatangan untuk menyaksikan api abadi yang muncul dari perut bumi. Pada tahun 2022, Presiden Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov memerintahkan agar kawah tersebut ditutup. Sampai saat ini, belum ada kabar pasti mengenai kelanjutan dari perintah tersebut. Boiling Lake Dominica, keajaiban alam yang mematikan. Terletak di Taman Nasional Montreux Pitons Dominica, adalah fenomena alam yang luar biasa dan mematikan. Ini merupakan danau air panas terbesar kedua di dunia, dengan diameter sekitar 60 meter dan kedalaman 90 meter. Suhu air di tepi danau berkisar antara 82 derajat hingga 92 derajat. Cukup panas untuk membunuh manusia dalam hitungan detik. Suhu di bagian tengah danau masih menjadi misteri, diperkirakan mencapai 100 derajat atau lebih. Danau ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Sebuah kawah runtuh dan airnya tercampur dengan magma panas, menghasilkan danau air asam yang terus-menerus mendidih. Danau ini mengeluarkan gas beracun seperti belerang dioksida dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, dan bahkan dapat mematikan dalam konsentrasi tinggi. Meskipun berbahaya, ini adalah keajaiban alam yang luar biasa. Keindahannya yang unik dan misterius menarik perhatian para ilmuwan, penjelajah, dan wisatawan. Farallon Islands, Amerika. Keindahan alam yang tersembunyi di balik misteri nuklir. Kepulauan ini terletak hanya 40 km dari lepas pantai San Francisco, California, Amerika Serikat. Meskipun jaraknya dekat, Farallon tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Keindahan alamnya yang memesona tersembunyi di balik sejarah kelam sebagai tempat pembuangan limbah nuklir. Dari tahun 1946 hingga tahun 1970, Amerika Serikat membuang ribuan barel limbah nuklir di perairan sekitar Kepulauan Farallon. Pada masa itu, risiko radiasi belum sepenuhnya dipahami dan tindakan ini dianggap sebagai solusi cepat. Kepulauan Farallon terdiri dari sekelompok pulau kecil yang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan ketat bagi publik untuk mengunjunginya. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya radiasi dan mencegah kontaminasi lingkungan. Danau Karacai, neraka nuklir di bumi. Pernahkah kamu membayangkan tempat di bumi yang begitu tercemar, sehingga hanya 10 menit di sana dapat membunuhnya? Tempat itu nyata, dan namanya Danau Karacai, terletak di wilayah terpencil Rusia. Di balik keindahan alamnya yang tersembunyi, Danau Karacai menyimpan sejarah kelam. Pada tahun 1950-an, Soviet menggunakan danau ini sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif dari Mayak, sebuah kompleks nuklir yang memproduksi bahan untuk senjata atom. Pada tahun 1968, sebuah tragedi terjadi. Kekeringan yang melanda wilayah tersebut menyebabkan air Danau Karacai menguap. Debu radioaktif yang terakumulasi di dasar danau tertiup angin,
menyebarkan kontaminasi radioaktif ke wilayah seluas 800 km persegi. Sekitar 500.000 orang terpapar radiasi, dan banyak yang menderita penyakit mematikan seperti kanker dan leukemia. Saat ini, Danau Karachi dijuluki sebagai tempat paling terkontaminasi di bumi. Palung Mariana, menjelajahi jurang terdalam bumi. Pernahkah kamu membayangkan menjelajahi tempat terdalam di bumi? Bukan permukaan laut, tapi jauh di bawahnya, di mana kegelapan abadi dan tekanan mengerikan menanti. Tempat itu adalah Palung Mariana, sebuah jurang misterius di Samudra Pasifik. Dengan kedalaman hampir 11 km, Palung Mariana bagaikan jurang tak terduga yang menyimpan banyak rahasia. Bayangkan, kamu bisa menumpuk gunung Everest di atasnya, dan masih ada ruang kosong 2 km lagi. Cahaya matahari tak mampu menembus kedalaman ini, menciptakan dunia yang selalu diselimuti kegelapan. Suhu air di Palung Mariana sangat dingin, hanya beberapa derajat di atas 0 derajat Celcius. Seolah tak cukup, tekanan air di sana juga luar biasa, mencapai 8 ton per inci persegi. Tekanan ini setara dengan 1000 gajah duduk di atas kuku jarimu. Bayangkan betapa kuatnya. Di balik kondisinya yang ekstrem, Palung Mariana ternyata dihuni oleh berbagai makhluk hidup, ikan berwajah aneh, cacing tabung raksasa, dan bakteri yang tak dikenal, telah beradaptasi dengan sempurna di lingkungan ekstrem ini.